Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Fitrianti di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada pelajaran KD 312 yaitu perakitan produk barang atau jasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan anak-anakku membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini itu berkah dan bermanfaat. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tentang perakitan produk barang atau jasa, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah mendengar kata merakit? Jadi merakit itu biasanya diidentik dengan menyusun atau menggabung-gabungkan, ya. Oke, sekarang kita pindah ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu memahami pengertian dan prinsip perakitan. Kemudian yang kedua, menerangkan proses perakitan. Kemudian yang ketiga, menganalisis sistem perakitan. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui rancangan perakitan. Oke, sekarang kita akan pindah ke pengertian perakitan produksi barang atau jasa. Oke, sekarang kita pindah ke konsep perakitan produk. Jadi, perakitan itu adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu, ya. Jadi, perakitan dalam proses produksi barang atau jasa itu terdiri dari semua bagian-bagian komponen yang menjadi satu produk. Yang mana itu mulai dari misalnya proses pengencangan, kemudian yang kedua ada yang namanya proses inspeksi, kemudian ada pengujian, kemudian ada yang namanya pemberian nama, kemudian ada yang ada pemisahan antara hasil yang baik dengan hasil yang buruk, kemudian ada yang namanya pengepakan atau pengemasan, kemudian penyiapan untuk pemakaian akhir, seperti itu. Jadi perakitan itu biasanya disebut dengan assembly line, ya, yang mana suatu proses penyusunannya itu di mana setiap bagian-bagian penyusunnya itu disusun berdasarkan urutan, ya, diurut, ya, untuk menghasilkan produk yang jadi, ya, yang lebih cepat dari metode yang biasanya kita lakukan. Oke, sekarang kita pindah ke prinsip perakitan produk barang atau jasa. Jadi yang pertama itu adalah meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan sehingga setiap bagian atau komponen-komponennya itu dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses akhir. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu area kerja untuk pemasangan komponen itu dibuat secara nyaman sehingga pekerja dapat dengan mudah memasang komponen ke dalam rangkaian produk yang berjalan di atas konveyor, ya. Nah, konveyor itu adalah suatu alat yang fungsinya itu mengangkut atau memindahkan material, ya. Jadi pada saat kita melakukan metode perakitan itu sebenarnya banyak sekali penghematan waktu yang bisa kita terima. Mulai dari pekerja dapat memasang komponen secara terus-menerus tanpa harus menunggu proses akhir, ya. Jadi setiap pekerja itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Ada part-partnya, ya, seperti itu. Kemudian nilai minusnya, pekerja itu akan merasa terasingkan, akan merasa jenuh karena apa yang mereka lakukan itu selalu berulang sepanjang hari. Jadi dalam sehari itu pekerja dapat melakukan kegiatan yang sama tokji saja, ya, sebanyak ratusan kali untuk memasang komponen yang ada pada bagian yang sama. Jadi kerjaannya hanya itu saja, ya. Misalnya contohnya perakitan sepeda, ya, ada yang memasang saddle-nya, ada yang memasang bannya, ada yang memasang terali besinya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan tugas untuk memasang bannya saja, berarti kalian hanya bertugas dan bertanggung jawab hanya itu saja, nggak boleh mengambil bagian yang lain. Jadi semua itu ada bagiannya.
Oke, sekarang kita pindah ke jenis-jenis perakitan. Nah, dalam proses perakitan itu terdapat beberapa jenis perakitan yang dapat kita gunakan terutama di dunia industri. Misalnya yang pertama yaitu perakitan manual ya. Yang kemudian yang kedua yaitu perakitan otomatis. Oke, jadi perakitan manual itu adalah perakitan yang sebagian prosesnya itu dilakukan secara konvensional ya, atau menggunakan tenaga manusia. Jadi pada saat mereka merakit itu mereka hanya menggunakan tenaga manusia saja sebagai peralatan yang sederhana tanpa adanya bantuan alat bantu yang lebih spesifik. Kemudian perakitan otomatis itu adalah perakitan yang dikerjakan dengan menggunakan sistem otomatis ya, seperti elektronik. Kemudian ada yang namanya mekanik, ada juga gabungan antara mekanik dan elektronik ya, yang membutuhkan alat-alat bantu secara khusus. Nah, untuk menggunakan jenis perakitan ini dapat dibedakan lagi menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan ya. Pertama yaitu ada yang namanya produk tunggal ya. Ada yang namanya produk seri. Nah, yang mana sih yang namanya produk tunggal? Jadi produk tunggal itu jenis perakitan yang dimana perakitan produknya itu hanya satu jenis saja ya, itu yang namanya produk tunggal. Kemudian yang namanya produk seri yaitu jenis produk perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal ya, dalam jumlah banyak, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Oke, sekarang kita pindah ke faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitan. Yang pertama ada yang namanya jenis bahan yang akan mengalami perakitan. Jadi jenis bahan dari komponen itu sangat berpengaruh dalam proses perakitan karena jenis barang yang akan menentukan metode perakitan itu, sehingga bahan dan teknik perakitan itu akan menentukan waktu perakitan tersebut. Jadi maksudnya bahan dan teknik perakitan itu akan menentukan waktunya, waktu selesainya ya. Jadi proses perakitan itu merupakan suatu proses di mana terjadi suatu proses penyambungan antara komponen sehingga membentuk suatu produk. Jadi produk itu akan digabung-gabungkan. Oke, sekarang kita pindah ke faktor yang kedua yaitu kekuatan yang dibutuhkan. Jadi alasan kenapa kekuatan itu dibutuhkan dalam proses perakitan yaitu agar benda yang dirakit itu tidak mudah rapuh ya, atau tidak mudah rusak. Jadi maksudnya proses perakitan tentu membutuhkan perencanaan, mulai dari perencanaan bahan sampai dengan sambungan pada konstruksi yang digunakan. Jika sambungannya tidak kuat, maka konstruksinya akan mudah roboh. Jadi tentunya itu akan membahayakan para pengguna konstruksi ya. Oke, sekarang kita pindah ke poin yang ketiga, faktor yang ketiga, pemilihan metode penyambungan. Jadi pemilihan metode penyambungan itu sangat erat hubungannya dengan yang namanya jenis bahan dan kekuatan sambungan yang kita butuhkan. Jadi setiap metode penyambungan itu dia memiliki keistimewaan tersendiri. Oke, sekarang kita pindah ke faktor berikutnya yaitu penggunaan alat bantu perakitan. Maksudnya di sini alat-alat bantu dalam perakitan itu harus dipertimbangkan berdasarkan bentuk-bentuk konstruksi. Jadi biasanya konstruksi itu dia membutuhkan alat bantu perakitan yang banyak ya, yang jumlahnya itu relatif besar. Oke, sekarang kita pindah ke faktor berikutnya yaitu toleransi. Maksudnya di sini adanya toleransi yang kita gunakan dalam perakitan dapat dipertimbangkan itu berdasarkan pasangan antara elemen yang dirakit menjadi komponen yang lebih besar. Jadi misalnya pada saat kita ingin menentukan patokan dasar yang digunakan, maka terlebih dahulu kita harus memiliki acuan dasar untuk merangkai komponen-komponen yang lainnya seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke faktor berikutnya yaitu bentuk atau tampilan. Jadi bentuk atau tampilan dari suatu produk itu sangat mempengaruhi terhadap nilai jual produk itu sendiri ya.
Oke, sekarang kita pindah ke faktor berikutnya yaitu ergonomis. Jadi, ergonomis dalam perakitan itu adalah kesesuaian antara produk dengan kenyamanan pemakai, ya. Artinya apabila produk itu digunakan, apakah tidak menimbulkan kita cepat letih kah, membahayakan kah, membosankan kah, dan sebagainya. Kemudian kita pindah ke faktor yang terakhir yaitu finishing, ya. Jadi finishing itu atau pekerjaan akhir itu merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perakitan, di mana kalau finishing itu akan memberikan tampilan terhadap nilai jual produk. Jadi pada tahap finishing ini semuanya sudah terkemas, ya. Oke, sekarang kita pindah ke metode yang digunakan dalam perakitan. Yang pertama itu ada yang namanya metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Jadi pada metode ini bagian-bagian yang akan kita rakit itu dapat ditukar antara satu dengan yang lainnya, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarisasi, ya. Jadi keuntungan pada saat kita menggunakan komponen yang telah distandarisasi yaitu waktu kita melakukan perakitan itu lebih cepat dalam pergantian komponen kalau misalnya ada yang rusak. Tapi nilai minusnya, nilai jeleknya maksudnya ya, kalau kita menggunakan komponen yang terstandarisasi, maka komponen itu akan relatif lebih mahal. Oke, sekarang kita pindah ke metode yang kedua yaitu metode perakitan secara individual ya. Jadi perakitan ini dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya ya. Karena pada saat dikerjakan itu dia harus berurutan ya, tergantung pada bagian sebelumnya. Jadi misalnya satu komponen pada bagian tersebut diselesaikan terlebih dahulu, kemudian kita bisa pindah ke bagian yang selanjutnya. Jadi tidak boleh secara acak, harus berurutan. Oke, sekarang faktor faktor yang kedua, metode perakitan dengan pemilihan. Jadi maksudnya ini metode perakitan ini dia menggunakan metode pemilihan. Jadi komponen-komponennya itu yang dihasilkan itu dengan produksi massal serta pengukurannya diukur menurut batasan-batasan ukuran. Jadi dipilih ada ukuran-ukuran tertentu untuk diproduksi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan Ibu sampaikan pada pertemuan kita selanjutnya ya. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyimak materinya dari awal hingga akhir. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.